Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi manfaat micin dan cara menggunakannya ya. Penyedap rasa atau penguat rasa atau yang terkenal dengan sebutan micin adalah bahan pangan tambahan yang sangat populer di kalangan ibu rumah tangga ya. Peran micin dalam melengkapi masakan ibu rumah tangga di dapur itu sudah menjadi hal yang tidak diragukan lagi ya guys. Tapi masih juga menimbulkan kebingungan antara fakta atau mitos ya. Peran micin sebagai penyubur tanaman. Bagi teman-teman yang penasaran, mari kita lihat ya, apakah fakta atau mitos. Kandungan senyawa yang terkandung dalam micin yaitu asam glutamat 78%, natrium benzoat 12%, dan air 10%. Asam glutamat adalah sejenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang juga terdapat pada makanan-makanan alami lainnya ya, seperti susu, tomat, keju, dan lain-lain. Sedangkan natrium benzoat adalah unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan sangat besar perannya dalam pertumbuhan tanaman ya. Jadi unsur hara natrium inilah yang menjadi bukti fakta bahwa ternyata micin dapat juga digunakan sebagai penyubur tanaman. Ada 5 manfaat micin bagi tanaman ya guys. Yang pertama itu meningkatkan kadar air pada tanaman ya. Hal ini karena kandungan senyawa natrium pada micin dapat mengikat air untuk diserap langsung oleh tanaman. Yang kedua, mempercepat pembungaan ya. Jadi ini cabenya juga jadi cepat berbunga ya. Jadi mempercepat pembungaan pada tanaman, terutama tanaman sayur dan tanaman hias. Nah, ini juga cepat banget guys bunganya ya. Kemudian merangsang pertumbuhan tanaman ya. Kemudian merangsang pertumbuhan tanaman ya. Jadi cepat tumbuh tunas baru. Kemudian ini juga sama, cepat tumbuh tunas baru ya. Kemudian ini juga sama nih. Kemudian yang keempat, membuat tanaman lebih tahan penyakit ya. Kita bisa lihat tanaman cabai ini alhamdulillah ya, jadi terbebas dari penyakit karena rutin menggunakan micin ini ya. Hal ini karena natrium dapat mengikat peran kalium untuk memberikan kekuatan dan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Yang kelima, pupuk ramah lingkungan karena sifatnya yang mudah larut ke dalam tanah dan mudah diserap langsung oleh tanaman, maka micin merupakan salah satu bahan organik ya guys. Nah, sekarang ada 3 cara pemberian micin sebagai pupuk pada tanaman ya. Yang pertama yaitu tabur langsung di sekitar tanaman ya. Dosisnya itu menyesuaikan ukuran tanaman. Untuk tanaman kecil itu dosisnya cukup 1 gram.
Jadi seujung sendok teh ya, 1 gram atau 1 ujung sendok teh kita taburkan langsung, yaitu dengan cara kita buat lubang di sekitaran akar ya, di sini. Jadi kita buat lubang dulu di pinggir-pinggirnya melingkar ya. Kalau sudah, tinggal kita tabur sedikit-sedikit. Kemudian kita tutup kembali ya. Jadi ini usahakan tertutup kembali dengan tanah ya, atau media tanam. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu disiramkan pada tanaman ya. Kita larutkan micin ke dalam air, lalu kita siramkan. Kita gunakan micin 1 sendok teh, lalu kita masukkan ke dalam air 1 liter. Nah, segini ya guys. Jadi 1 sendok teh kita masukkan ke dalam air 1 liter. 1 liter ya. Oke, kita masukkan pakai wadah ini ya, biar gampang. Kita masukkan air, kemudian aduk. Setelah larut, kita tambahkan lagi air ya, karena yang tadi ini baru setengah liter ya guys. Nah, ini kita tambahkan lagi setengah liter. Nah, ini sudah 1 liter ya. Ini untuk takarannya, ini alat takarnya ini 500 ml ya, setengah liter. Kemudian kita aduk kembali. Nah, untuk aturan penyiramannya itu kita cukup setengah gelas untuk 1 pot atau 1 tanaman ya guys. Kita siramkan di area perakaran ya, seperti itu. Cukup setengah gelas ya. Cukup setengah gelas ya guys. Ini juga sama, ini juga setengah gelas. Nah, kalau untuk jambu kristal ini kan jenis tanaman besar ya, kita kasihnya itu 1 gelas ya. Nah, untuk belimbing madu itu juga sama, kita kasih 1 gelas ya. Ini lagi proses pembesaran buah ya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu kita semprotkan langsung pada daun tanaman ya. Kalau untuk ini dosisnya cukup setengah sendok teh. Kita masukkan ke dalam air 1 liter. Setengah sendok teh. Nah, segini cukup ya guys. Kita masukkan ke air ya. Kemudian kita aduk. Nah, kalau sudah larut, kita masukkan ke wadah ya guys.
Nah, untuk wadahnya bebas lah, yang penting harus bersih ya, jangan bekas untuk semprot rumput. Bisa mati nanti tanamannya. Pakai yang steril aja. Ups. Nah, tinggal kita semprotkan ya guys. Jadi untuk semua tanaman bisa ya. Jadi ini aman. Yang penting jangan terlalu banyak, dan dosisnya juga sesuai ya. Kita semprotkan ke tanaman itu melalui daun untuk memberikan nutrisi ya, nutrisi lewat daun. Nah, ini nutrisinya sangat bagus ya. Nah, ini guys, jadi kita sudah tahu ya, micin itu dapat digunakan sebagai pupuk atau penyubur tanaman ya, itu adalah fakta. Tetapi harus diperhatikan bahwa micin tidak dapat dijadikan sebagai pupuk tunggal bagi tanaman ya, karena micin hanya mengandung unsur hara makro saja, sedangkan tanaman itu membutuhkan unsur hara makro, unsur hara mikro dalam jumlah yang lengkap ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.